Bukan tadi. Oh, nggak bisa. Ya banjir. Kami ke Melawi. Melawi tidak lewat Sanggau dia, Nggak bisa lompat. lewat Sanggau. Nanti kita lewat Ngabang. Ngabang. Hmm. Kita lewat Ngabang tak? Ngabang nggak? Hmm. Iya, susuk. Nggak, kan masih lumayan sampai ke Ngabang. Enggak, kalau gitu lewat ini aja. Atas deh, atas. Oh, lalu udara ya. Kan titis kan. Ini aman kan. Lewat Singkau, makin parah deh. Cek. SS. Baik, selamat sore. Sarjana sastra. Saya hormati Bapak Dewi, panitia dan rekan-rekan penyuluh agama Katolik. Salve. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Kondani, saya dari Kabupaten Sanggau. Adapun judul yang akan saya bawakan adalah tentang penyuluh agama Katolik dalam dinamika pelayanan umat di era digitalisasi. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Latar belakangnya adalah karena kita perlu menyikapi perkembangan teknologi digital yang luar biasa berkembang pesat, dan tentu posisi kita sebagai penyuluh agama tentu juga mempunyai tantangan dan peluang dalam kemajuan tersebut. Karenanya tulisan ini adalah tentang analisis tantangan-tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi pandangan pemikiran, perubahan prinsip dalam beribadah. Lebih lanjut, kita sebagai penyuluh agama juga diminta bagaimana kita mengambil peluang perkembangan ini dalam pelayanan kita, pelayanan pastoral kita di Waktu itu kok jadi gak pakai motor dengan dia? Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa kita gunakan sebagai penyuluh agama guna meningkatkan efektivitas dalam pelayanan kita kepada umat. Saya mengutip tulisan Paus Fransiskus dalam sebuah karya yang termuat di situ, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan besar dalam cara orang memahami dan mengatur makhluk hidup serta ciri khas hidup manusia. Namun sebagai orang yang terlibat dalam karya pelayanan pastoral, kita diminta untuk tetap berpegang pada tiga hal penting dalam iman kita, yakni sabda Allah, tradisi, dan magisteri. Ini gunanya adalah untuk membantu kita menafsirkan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Fenomena. Next. Fenomen. Nah, di sini adalah latar belakang mengapa saya juga memilih. Ini adalah gambaran pimpinan saya yang mana mereka adalah orang-orang yang jauh di stasi, juga jarang dikunjungi oleh imam karena juga kekurangan tenaga pastor bekerja di wilayah paroki ini. Kebetulan lokasinya juga cukup jauh dari tempat di mana saya bertugas, tapi saya pikir saja mereka hidup di wilayah pesisir Sungai Kapuas, dan mereka juga dihimpit oleh karena mereka di minoritas di situ di wilayah mereka, dan jumlah mereka hanya sekitar 80-an. Perang dia. Kehadiran penyuluh agama di sini Kasian. diminta Jauh. untuk bisa hadir karena mereka walaupun orang kampung, tetapi mereka tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Bahkan anak-anak sudah lebih canggih dalam hal penggunaan gadget. Kehidupan yang sederhana membuat saya juga harus berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang bisa menjangkau kemampuan mereka memahami. Jauh dia. Agak sulit kalau kita berbicara yang teologi, filsafat atau pandangan pemikiran gereja yang begitu tinggi, sementara mereka tidak bisa memahaminya. Ada
ada beberapa yang memang sangat sulit karena orang tua juga mereka jarang dikunjungi oleh imam, sehingga saya selalu berada masalah saya sederhana. Dan itu yang saya upayakan. Kadang-kadang juga berkhotbah lebih dari 5 menit juga kadang-kadang kita tanya dan kita tidak sangat memahami apa yang kita bicarakan. Next, kita ingat bahwa pelayanan kita kepada umat itu dituntut kepekaan kita untuk bisa berdialog dengan menggunakan ya kemampuan yang ada yang kita miliki. Tentu ini sebagai bekal di mana kita bisa memberikan pandangan kepada kaum milenial dalam menyikapi kemajuan, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang juga masih berkembang. 2 menit. Era digital menghadirkan tantangan baru juga bagi komunitas Katolik, khususnya memang sikap individualisme, kurangnya interaksi sosial dan penyebaran informasi yang salah telah dirasakan oleh umat. Next. Nah, saya mengutip ingat materi Romo kemarin, Matius 5 ayat 13-16 sekarang dan terang dunia. Sabda Tuhan dalam kitab suci sebagai penuntut dan dalam kita bertugas memberikan siaran ajaran agama Katolik. Meskipun tantangan sekularisme, relativisme, individualisme makin kuat, umat beriman harus tetap memancarkan terang Kristus dalam tindakan kasih, kebenaran dan keadilan. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tetap mengenakan pikiran Kristus sehingga kita dapat dengan cepat mengulur tangan bagi mereka yang membutuhkan. Iman dalam arus globalisasi, kita juga bisa berbuat pada atau mengikuti sosok teladan Sang Bunda Maria, karena ia sudah membuktikan bagaimana melaksanakan panggilannya dalam peristiwa sejarah keselamatan manusia yang direncanakan Allah. Bunda Maria melaksanakan dengan penuh kasih, iman, harapan. Kita juga dalam tugas tentu tidak bisa menghindari keberagaman, dialog antar umat beragama, mau tidak mau juga kita harus hadapi. Karenanya kita dituntut untuk tetap berpegang pada 3 kekuatan pilihan kita, dan kita ingat konsep kehidupan melalui dokumen Nostra Aetate menekankan umat Katolik dipanggil untuk menghormati keyakinan agama lain sambil tetap setia pada iman mereka. Next. Dinamika beriman di tengah keluarga, kita di dalam keluarga ada sukacita dan tentu juga cobaan, cinta yang mendalam, hubungan yang kadang-kadang berakhir. Habis. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan untuk Pak Ignatius Sukadani. Ya, Pak Ignatius. Masih dari Sanggau, yaitu Pak Stefanus Elpandi SS. Pada Pak Stefanus Elpandi dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam damai dalam Kristus Tuhan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Elpandi. Saya seorang penduduk agama Katolik dari Kabupaten Sanggau. Langsung saja, judul dari saya adalah toleransi beragama sebagai upaya mencegah konflik dan menciptakan kerukunan antar kaum muda di lingkungan stasiun Gembala Baik Klasmen Parindo. Stasiun Gembala Baik Klasmen Parindo adalah tempat di mana saya mengadakan kunjungan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam latar belakang saya mencantumkan kasus-kasus intoleransi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dikutip dari internet. Beberapanya adalah yang pertama tentang pelarangan ibadah terhadap orang Kristen, Katolik dan Protestan, kemudian pengisiran dan juga politisasi agama saat pemilu. Kita yang kasus Ahok juga saya masukkan situ. Kemudian juga pernyataan Presiden kita Joko Widodo yang mengatakan bahwa indeks kerukunan umat beragama kita menurun yang dikutip pada tahun 2019. Kemudian pernyataan dari Menteri Agama kita, Kepala Mas, yang mengatakan bahwa agama jangan dijadikan alat politisasi. Kemudian kita masuk yang kasus yang berikutnya yang saya kutip adalah bagaimana intoleransi itu sudah masuk ke ranah mahasiswa. Di sana saya masukkan tindak kekerasan terhadap
mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang yang sedang melakukan kegiatan ibadah rosario. Jadi atas masalah ini, kasus ini, maka muncullah judul karya tulis yang saya cantumkan ini. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya intinya adalah memperdalam semangat toleransi beragama untuk keharmonisan dan kerukunan hidup di kalangan kaum muda, khususnya di Stasi Gembala Baik dan pada umumnya dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekilas tentang Stasi Gembala Baik. Stasi Gembala Baik berada di Desa Binjai, Kecamatan Tayamulu, Kabupaten Sanggau. Stasi ini berada di wilayah perusahaan PTPN 4, dahulunya PTPN 13, dan dekat dengan Rumah Sakit Kalimantan Medika Nusantara Parigi. Nah, banyak orang pendatang sehingga ragam orang masuk ke sana. Jadi penyuluh berkomunikasi dengan aparat desa setempat mengambil data berdasarkan agama yang dianut. Data jiwa di sana mayoritas adalah umat Islam dengan 648 jiwa, Katolik 596 jiwa, Protestan 388 jiwa. Jadi 3 agama besar berada di tempat tersebut. Jumlah kelompok binaan yang penyuluh lakukan ada 6, yaitu Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, OMK, kelompok doa, Ibu Wanita Katolik, pelayanan doa untuk orang sakit di rumah sakit. Itu penyebutan kita juga di video, silakan dilihat. Selanjutnya intinya adalah apa upaya yang dilakukan penyuluh dalam membangun semangat toleransi di kalangan kaum muda. Yang pertama, upaya dari dalam dulu. Yang pertama, menanamkan semangat toleransi yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kitab suci, dalam Injil. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mendengar tentang ajaran gereja, yaitu Nostra Aetate. Dan yang ketiga, penulis cantumkan adalah figur tokoh gereja yang nanti penulis masukkan adalah figur tokoh Paus Fransiskus. Baik, upaya dan dalam yang pertama, menanamkan semangat toleransi yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil. Penulis kutip dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu tentang orang Majus dari timur. Bagaimana orang Majus dari timur datang mengunjungi dan juga ingin melihat bayi Yesus. Di sana membuktikan bahwa mereka sangat intoleran. Mereka sangat toleransi, sehingga orang Majus ini dikutip dari Wikipedia. Orang Majus ini berasal dari daerah Irak, Persia, yang mempunyai budaya dan bangsa yang berbeda, tetapi mereka mau mengunjungi kanak-kanak Yesus di Bethlehem. Kemudian yang kedua, kutipan dari baca Al-Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di kolam Siloam. Di sana perempuan Samaria mengimani Tuhan Yesus sebagai air sumber kehidupan, di mana ia mau menuruti perkataan Yesus dan mengimani Tuhan Yesus. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang salah satunya adalah orang Samaria. Orang Samaria bertentangan dengan orang Yahudi karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah produk yang tidak asli lagi, sudah bercampur, nikah campuran. Kemudian masuk ke ajaran gereja, penulis memasukkan salah satu dokumen gereja yaitu Nostra Aetate. Khususnya artikel 2 mengatakan gereja Katolik dengan tulus menghormati apa yang diyakini sebagai benar dan suci dalam ajaran agama-agama lainnya. Yang selanjutnya adalah figur tokoh gereja Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dan mengadakan dialog silaturahmi antara gereja katedral dan masjid katedral yang kita sebut dengan terowongan silaturahmi. Nah, upaya dari luar, yang pertama perayaan Natal bersama gabungan dengan umat Kristen, mengundang umat Islam dan panitia dari kaum muda. Pada saat pengambilan sumpah perawat di Rumah Sakit Parigi, penulis, saya sendiri, Pak Ustadz dan pendeta ikut untuk mensukseskan acara tersebut. Yang selanjutnya adalah pada saat upacara kemerdekaan Indonesia, penyuluh, pendeta, dan Pak Ustadz bersama-sama membawakan doa untuk negara tercinta ini. Mancing ikan di kolam Siasi. Demikian dan terima kasih.
Masih dari Sanggau. Kita